Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Anda? Sehat Pak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba Anda rapikan kursinya dulu bagi yang belum lurus. Dan coba perhatikan kelasnya apakah sudah bersih. Sudah ya? Baik, Anda semuanya, ini merupakan pertemuan perdana kita ya pada semester ini, karena Anda baru saja naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 dan ini pertemuan perdana kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan membaca doa belajar kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Ya, silakan Anda lewat. Pak, Israel. Ikrar doa. Baik, Anda semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan memulai pembelajaran di semester ini dengan yang namanya jinayah. Sebagaimana yang Anda lihat di media kita saat ini, jinayah itu adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan dalam istilah yang lebih populer. Hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Baik, Anda semua, jinayah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembunuhan, dan juga ada penganiayaan. Baik, Anda semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan khusus mempelajari terlebih dahulu tentang pembunuhan. Siapa di antara Anda yang mengetahui pengertian pembunuhan? Menghilangkan nyawa seseorang. Ya, betul sekali Anda lihat. Di sini Bapak memiliki pengertian dari pembunuhan itu. Jadi bagi Anda yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya pada Nabi ya. Istilah Pak. Ya, Kalau pembunuhan secara istilah yaitu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa baik sengaja atau tidak, dengan mematikan maupun tidak. ya betul sekali Anda. Pembunuhan itu adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, atau menggunakan alat yang tajam ataupun menggunakan alat yang tumpul. Dari pengertian ini ada yang ingin ditanyakan Anda? Ya Pak. Ya. Kita lanjut ya. Ya lanjut Pak. Baik, selanjutnya itu ada macam-macam pembunuhan. Di sini macam-macam pembunuhan itu terbagi menjadi tiga. Coba Anda rekan bacakan apa saja itu. Pembunuhan disengaja. 2. Pembunuhan seperti sengaja, katlu syirku al-amdi. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, katlu al-qata'. Pembunuhan sengaja
Ya betul sekali adalah di sini pembunuhan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pembunuhan sengaja atau pembunuhan yang direncanakan. Seperti Anda pernah mendengar kasus yang viral di Pariaman? Pernah. Ah ya itu. Siapa Anda lihat? Pembunuhan anak itu? Yang dilakukan kepada dua orang mahasiswi. Iya. Itu kan viral di media sosial ya, itu merupakan contoh dari pembunuhan sengaja atau yang direncanakan. Jadi yang kedua di sini ada yang namanya pembunuhan seperti sengaja. Silakan. Atau pembunuhan ini dilakukan tanpa sengaja atau seperti disengaja kan, seperti contohnya ketika ada anak-anak bermain bola dan dia tidak sengaja menendang bola itu ke kepala temannya, lalu teman itu meninggal. Nah itu pembunuhan seperti sengaja, atau seperti kasus-kasus yang banyak di sekolah yaitu kasus pembulian. Kan ada beberapa kasus itu temannya membuli teman sekelasnya, lalu ada yang sampai meninggal. Ini pembunuhannya disebut dengan qatlu Sikku al-Amdi. Dan selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan pembunuhan karena kesalahan. Siapa yang mengetahui contoh dari pembunuhan karena kesalahan ini? Anda diam dia? Betul sekali. Pembunuhan karena kesalahan ini contohnya kecelakaan ketika dua orang supir dengan kernetnya mungkin kan dalam perjalanan mereka menabrak pohon, lalu kernetnya itu meninggal. Itu tidak ada kesalahan dari supirnya karena itu merupakan kejadian yang tidak disengaja. Tahu seperti contohnya lagi ada seorang pemburu burung. Dia melihat burung dari posisinya itu datar, lalu dia menembak, tapi peluru tembaknya itu tidak sengaja mengenai orang, lalu orang itu meninggal. Maka pembunuhan itu meleset, lalu pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan karena kesalahan. Baik, ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Pak. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Baik, di sini kita akan masuk kepada dasar hukum pembunuhan. Coba Anda buka Al-Qur'annya, Quran surah Al-Isra ayat 33. Coba kita bacakan bersama-sama. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati
bukti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali Al-Isra ayat 33 ya. dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Terima kasih Anda Zakaria. Baik, di sini Bapak menjelaskan bahwasanya jelas di dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 itu bahwasanya pembunuhan itu sangat diharamkan oleh Allah. Tetapi di situ ada kalimat kecuali ada beberapa golongan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis. Ada 3 golongan yang darahnya itu halal dibunuh. Yang pertama adalah orang yang berzina, yaitu orang yang telah memiliki istri lalu dia berzina, itu dinamakan sebagai zina muhsan. Dan yang kedua golongannya itu adalah hukuman kepada orang yang membunuh atau yang disebut dengan qisas. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari Islam. Apa istilahnya yang dapat murtad? Ya betul. Orang yang keluar dari Islam atau murtad. Jelas ya, hukum pembunuhan ini adalah haram. Ya, kecuali ada 3 golongan tadi yang Bapak jelaskan tadi. Baik, di sini kita akan masuk kepada hukuman kepada orang yang membunuh. Tadi kan ada di sini ada 3 jenis pembunuhan, yaitu sengaja, semi sengaja, dan karena kesalahan. Di sini memiliki masing-masing hukumannya. Yang pertama di sini bisa Anda lihat karena sengaja hukumannya adalah qisas. Siapa yang tahu qisas itu apa? Nah, Nanda Zakaria, Hukumannya timbal balik, Pak. betul sekali. Seperti yang Bapak jelaskan tadi adalah qisas itu ketika dia membunuh seseorang dengan sengaja, maka dia dihukumi kembali dengan dibunuh. Tetapi kalau Anda lihat di negara kita Indonesia, hukum itu mungkin belum diterapkan karena hukum di negara kita ini adalah bukan hukum Islam sepenuhnya, ya, tidak. Baik, di sini yang kedua, hukuman bagi pembunuhan yang seperti sengaja atau hukumannya disebut dengan diyat mughallazah atau hukuman berat. Di sini juga nanti ada syaratnya, ketika keluarga itu memaafkan, maka hukumannya itu bisa diganti dengan diyat mughallazah atau diyat yang berat. Tetapi diyat di sini tidak sama dengan diyat yang di pembunuhan sengaja. Karena di pembunuhan sengaja, walaupun keluarga itu telah memaafkan, denda itu harus dibayarkan di saat itu juga. Sedangkan pembunuhan sengaja seperti sengaja ini, dendanya itu bisa diangsur selama 3 tahun. Baik, selanjutnya itu pembunuhan karena kesalahan atau hukumannya adalah diyat mukafafah ringan atau denda yang ringan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Anda? Tidak. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Di sini kita masuk kepada hikmah atau hikmah larangan membunuh. Coba Anda Alfat bacakan. Hikmah larangan membunuh: 1. Menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. 2. Memberikan efek jerah dan keadilan bagi korban. 3. Menunjukkan bahwa Islam menegakkan hukum dengan adil. Betul sekali. Hikmah dari larangan membunuh ini
Jadi Islam itu sangat menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa umatnya atau umat yang beragama Islam, dan juga memberikan efek jerah dan keadilan bagi korban atau orang keluarga yang dibunuh. Dan selanjutnya itu menunjukkan bahwa Islam menegakkan hukum dengan adil, karena Islam itu berpendirian hukum itu harus adil dan tidak merugikan dari satu pihak. Paham Anda? Baik, selanjutnya kita sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan meminta dari Anda menyimpulkan materi kita pada hari ini. Coba Anda Aulia bacakan. Baik, materi kesimpulan kita hari ini yaitu hukum Islam hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Dalam materi jinayah, khususnya pembunuhan dan penganiayaan, terlihat jelas bahwa nyawa di Indonesia sangat dihargai dalam Islam. Setiap pelanggaran terhadap jiwa dan kesehatan seseorang dianggap sebagai kejahatan besar yang tidak bisa ditolerir. Betul sekali Anda. Jadi untuk menghemat waktu, Bapak simpulkan sedikit bahwasanya hukum Islam itu adalah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu dari sholat dan ibadah-ibadah lainnya seperti dengan kejahatan ini. Allah telah mengaturnya jelas di dalam Al-Quran, seperti di dalam Quran surah Al-Isra ayat ketiga itu. Baik, Anda semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak belum absen tadi ya? Ya. Baik, di sini Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir Anda? Rehan izin Pak. Oh, yang izin ya, soalnya tadi ya. Ya. Baik, Bapak absen dulu. Aulia Rahmawan, Ya. Alfat, Hadir Pak. Zakaria, Coba. Faisal, Hadir Pak. hadir ya semua ya. Hadir Pak. Baik, Anda semuanya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah.